Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di Wali, waktunya ngulik bersama saya Siti Tasya Febrianti, Wakil 1 Duta Baca UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025. Hari ini kita akan tetap bicara santai namun juga insightful karena kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, terlebihnya di Prodi PGMI, dan beliau adalah Ibu Ayu Nur Syaumi, MPDI. Beliau ini merupakan dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi selain menjadi dosen, belakangan ini lagi sibuk apa sih Bu? Belakangan ini aktivitas keseharian saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, khususnya saya mengajar di Prodi PGMI. Selain menjadi dosen, akhir-akhir ini saya lagi concern to membangun membangun media sosial saya di TikTok, dan media sosial itu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Gen Z. Oke. Gitu. Ya, oke. Jadi selain juga mengajar, sekarang lagi bangun personal branding ya di media sosial yang terkait dengan aktivitas Gen Z, tentang psikologi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita boleh untuk mulai dari pembahasan yang paling dasar terlebih dahulu nih tentang literasi, supaya sobat literasi yang di rumah bisa kebayang apa sih makna dari literasi itu. Karena kan di era digital seperti sekarang ini banyak orang tuh cuma pernah dengar aja literasi tapi nggak tahu maknanya. Jadi sebenarnya kalau menurut Ibu, makna literasi itu apa sih, dan kemampuan yang kayak gimana yang bisa membuat seseorang itu dikatakan melek literasi gitu. Berbicara tentang literasi, saya rasa itu adalah pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas gitu, karena kita tahu zaman sekarang gitu ya, jika kita mendengar tentang literasi, itu pasti generasi-generasi sekarang itu sudah mulai underestimate dulu tentang literasi. Kenapa? Karena belum paham sebenarnya makna literasi. Saya rasa ketika kita sudah tahu apa itu literasi, pasti banyak sekali pemuda-pemuda, remaja-remaja, mahasiswa-mahasiswi itu yang akan tertarik dengan literasi gitu. Kalau maknanya kita sempitkan, literasi itu apa? Pasti hanya berkaitan dengan yang namanya menulis dan membaca. Ya, jadi kalau ada yang literasi itu apa sih? Literasi itu apa sih? Bahkan ada yang tidak tahu makna dari literasi itu sendiri, gitu. Tapi secara luas, ternyata literasi itu tidak hanya berpatok dengan yang namanya menulis dan membaca. Bahkan di media sosial pun itu termasuk yang namanya literasi, tapi literasi digital gitu. Jadi literasi itu bukan hanya menulis dan membaca, tetapi kemampuan seseorang yang mengelola, bisa berpikir kritis gitu, membangun sistem ya yang berkaitan dengan segala sesuatu pengetahuan, itu juga bisa kita sebut dengan literasi. Gitu. Jadi bukan hanya terfokus dengan membaca dan menulis, tapi ketika kita mau menggali sebuah pengetahuan gitu, itu bisa kita namakan dengan yang namanya literasi. Jadi literasi itu sebetulnya menggali informasi atau mencari suatu informasi untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kebanyakan orang zaman sekarang atau Gen Z zaman ini itu menganggapnya literasi itu hanya sekedar baca dan tulis. Padahal literasi kan ada banyak Bu ya, ada literasi keuangan, literasi digital. Dan kalau misalkan baca tulis itu bisa dikategorikan seperti literasi tradisional begitu. Iya. Dan literasi yang baca menulis tadi itu memang tidak bisa kita hilangkan. Jadi satu pokok utama dalam ruang lingkupnya literasi gitu. Baik. Seru sekali ya tadi penjelasan dari Ibu mengenai literasi,
Dan ketika kita bicara tentang literasi ya teman-teman, pasti juga dekat sekali dengan katanya baca dan menulis. Tapi seperti yang kita tahu, rasa malas itu terkadang datang ya ke dalam diri kita tanpa kita undang dengan sengaja gitu. Jadi, jadi walaupun kita merasa kita nih harus berliterasi, tapi tetap saja dalam diri kita nih ada dorongan kayak malas sekali gitu. Dan menurut pengalaman Ibu, gimana sih cara yang paling efektif buat kita ngurangin kebiasaan nunda atau prokrastinasi, dan khususnya dalam tugas kita untuk membaca dan menulis tadi? Sebenarnya kebiasaan menunda itu memang pasti terjadi pada setiap orang, mau itu usianya yang muda, bahkan sampai usia yang sudah senior sekalipun bahasanya ya. Kemudian ketika kita menunda itu pasti ada sebab. Ya kan, ketika kita melakukan sebuah penundaan itu pasti ada sebabnya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kita mengubah agar untuk tidak menunda, misal kalau untuk mahasiswa itu tidak menunda mengerjakan tugas, ya kan, tidak menunda-nunda untuk menulis skripsi gitu ya. Berarti ketika kita bisa menunda itu ada something di situ. Berarti yang harus kita perbaiki itu apa? Di awal, somethingnya dulu. Nah, jadi masalahnya dulu, kenapa kita bisa menunda gitu. Entah itu mungkin pada seseorang yang menunda itu apakah ada permasalahan ya kan, atau ada something yang memang itu yang harus digali gitu. Gimana sih Bu menggalinya? Nah, itu kita tanyakan lagi kepada diri sendiri gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya mental health, gitu ya, mental health. Jadi ketika kita menunda suatu pekerjaan gitu, poin pertama yang harus kita gali adalah penyebab penundaan itu sendiri. Ketika kita sudah tahu kenapa kita menunda dan kita sudah tahu nih akar masalahnya, berarti kita harus menemukan yang namanya solusinya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada permasalahan, kita gali, kita catat masalahnya apa, kemudian kita tentukan solusinya. Gitu. Yang kedua, kalau saya ketika rasa malas itu datang, biasanya saya mulai yang namanya journaling. Nah, ini kan juga ada kaitannya dengan yang namanya literasi ya, literasi menulis gitu. Ternyata journaling itu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sesuatu yang akan kita lakukan, cepat atau lambatnya. Karena dalam journaling itu pasti ada target, gitu. Ada target kapan kita mau selesai dalam mengerjakan tugas dan goalsnya apa, gitu. Ketika kita journaling tidak selesai juga, biasanya yang saya lakukan adalah meditasi, gitu. Hal yang seperti ini terkadang tidak semua orang bisa tahu atau bisa sadar. Ternyata sebuah hasil dari meditasi itu akan sangat besar terhadap penundaan pekerjaan tadi, gitu. Jadi saya rasa ketika ini bisa dicoba ya teman-teman gitu, untuk semua bisa dicoba di segala usia, apalagi kita teman-teman yang mungkin masih ada di masa kuliah ya, lagi pusing mengerjakan tugas dari dosennya, lagi pusing menghadapi skripsi gitu ya. Ketika kalian itu merasa diri kalian itu stuck, ya kan, merasa tidak tahu apa yang ingin kalian lakukan, cobain deh teman-teman gitu. Yang pertama tadi, kalian harus cari tahu dulu akarnya apa, permasalahan dari sebab menunda itu. Yang kedua, coba kalian mulai journaling gitu. Ayo kita siapkan buku, siapkan pena, maupun itu pena yang berwarna-warni, yang membuat kita tuh interest untuk menulis, gitu kan. Mungkin dengan buku yang ada gambarnya gitu kan, stiker dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa mulai journaling. Ketika journaling mungkin belum maksimal, berarti meditasi. Kapan sih meditasi itu waktunya yang baik? Sebelum tidur dan sesaat setelah bangun tidur sebelum beraktivitas. Itu akan membawa pengaruh yang sangat besar untuk kita itu bisa mengubah kebiasaan menunda gitu. Jadi mungkin itu sedikit tips yang saya lakukan ketika
menunda-nunda pekerjaan gitu. Oke, jadi Ya. tipsnya tadi ada 2 ya Bu ya? Ya, tiga sebenarnya. Tapi yang pertama tadi kan ada journaling ya. Kita cari tahu dulu akar permasalahannya. Betul. Jadi yang pertama ketika kita sudah tahu akar masalahnya apa, nanti kita berusaha untuk mencari solusi dari Iya, masalah tersebut. betul. Kemudian kalau misalkan setelah dicari solusi juga masih ada rasa malas di situ, kita beralih ke journaling. Kemudian dari rasa journalingnya tadi tuh dirasa memang kan orang beda-beda ya, untuk menarik interest tadi bisa dengan tips kayak buku bergambar atau apapun itu. Dan juga yang terakhir kalau misalnya emang masih nggak berpengaruh, dengan cara meditasi. Dan tadi sudah diberi tahu juga bahwasanya waktu terbaik untuk melakukan meditasi itu adalah sebelum tidur dan saat sudah bangun tidur. Betul. Karena efek atau dampak yang akan diberikan itu membuat tubuh lebih rileks dan juga pastinya membawa impact dan dampak yang sangat baik untuk diri kita. Boleh diterapkan untuk teman-teman juga di rumah. Oke. Nah, kita beralih lagi ke hal yang lebih rendah ya Bu ya, ke lebih yang praktis gitu. Soalnya ini banyak juga teman-teman di rumah yang dimana mereka ini pengen mulai kebiasaan untuk gemar membaca dan belajar, tapi bingung nih harus mulai dari mana. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan Ibu Ayu sendiri, langkah paling sederhana tapi efektif untuk seseorang yang mau mulai perjalanan atau journey literasinya itu harus mulai dari mana sih gitu. Iya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat menarik ya teman-teman. Ketika kita kaitkan literasi ini back lagi ke literasi basic ya. Betul. Bagaimana sih menimbulkan minat baca, interest terhadap membaca gitu ya. Kalau kita pahami literasi digital saat ini tuh sudah luar biasa perkembangannya gitu kan. Jadi sebenarnya membaca itu bukan hanya bisa dari buku. Tapi kalau saya pernah dapat saran ini dari salah satu teman saya dulu sewaktu kuliah gitu. Ketika kita mau memulai hobi untuk membaca, yang pertama kita lakukan adalah beli dulu bukunya. Beli dulu bukunya ya. Beli dulu bukunya gitu. Mau itu buku secara cetak, ya kan, kita bisa beli buku di toko-toko buku terdekat gitu kan. Atau karena kita sekarang sudah ada di zaman 5.0, kita bisa beli buku secara digital. Betul. Gitu. Dan mungkin price-nya akan lebih murah gitu. Jadi ketika saya studi di pasca sarjana di S2 itu saya mulai melek, ternyata manfaat dari kita membeli buku tuh dampaknya besar. Belum membaca loh ini, baru membeli gitu kan. Beli aja dulu, dibacanya kapan, nanti pasti bermanfaat gitu. Apakah itu buku-buku tentang perkuliahan maupun buku-buku, kebetulan saya suka dengan buku-buku yang namanya tentang self improvement, self development. Jadi memang buku-buku yang kita bisa belajar untuk diri kita, pengembangan diri kita gitu. Jadi kalau saya biasanya set target dalam satu semester ketika saya masih kuliah itu saya punya target beli sekitar 20 buku. Perkara nanti dibaca atau enggak, pasti itu nanti akan bermanfaat gitu kan. Buku itu juga kalau kita bisa memilah-milih ketika kita membelinya secara banyak ya, itu juga mudah-mudahan ya tidak mahal gitu ya. Nah, jadi kita bisa menyeimbangkan gitu. Ketika prioritas kita itu apa, nah kita alihkan. Kalau kita mau memulai untuk suka dengan membaca, beli dulu bukunya. Kalau memang belum bisa beli, kita sewa dulu di perpustakaan, kita pinjam dulu di perpustakaan. Pasti kampus-kampus memfasilitasi. Gitu. Kalau kita belum suka membaca buku perkuliahan tentang teori-teori perkuliahan, apa yang kamu suka dulu untuk kamu baca? Misalnya novel novel seperti novel gitu kan. Kemudian seperti buku-buku tentang self development tadi, tentang psikologi perkembangan atau apapun yang menurut kamu mau menarik untuk membaca gitu. Lama-lama nanti pasti akan timbul ketertarikan itu pasti gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata tidak untuk memulai gitu ya. Kalau misalkan memang seperti yang Ibu sarankan tadi untuk membeli kita belum mampu, di situ kita bisa meminjam terlebih dahulu. Jadi
Kalau banyak kan orang tuh beralasan, aduh mau baca buku tapi nggak ada bukunya, harus dapat dari mana? Padahal ketika kita tidak memiliki, kita bisa mempunyai cara seperti meminjam. Ketika memang tidak ada buku yang kita ingin baca itu, ya kita bisa mulai dari menabung buku tadi supaya ketika kita sudah siap, kita bisa membeli buku yang kita inginkan. Jadi memang tidak ada kata atau alasan yang spesifik ya untuk menunda-nunda itu, asalkan dari hati kita tadi memang sudah tergerak untuk memulai, ya pasti selalu ada cara gitu Bu ya. Betul. Oke. Nah Bu, ini kita udah bahas banyak hal terkait dengan literasi. Sebelum kita tutup obrolan pada hari ini, pasti ada banyak banget sobat literasi di rumah yang sedang berusaha untuk mengubah kebiasaan mereka. Kalau Ibu Ayu bisa kasih satu pesan untuk sobat literasi yang masih sering menunda-nunda atau prokrastinasi, pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Dan mungkin sekalian pesan supaya mereka bisa lebih tertarik dengan dunia literasi, gitu Ibu. Pesan untuk teman-teman semua bisa tertarik ya? Ya betul. Tertarik dan mulai mencintai yang namanya dunia literasi. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang literasi, tentunya pastikan teman-teman generasi Gen Z ya, Gen Z sekarang itu bisa mengekspresikan literasinya bukan hanya dari sekedar baca buku dan menulis. Tapi ketika teman-teman punya akun media sosial yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari dan menggali informasi, kemudian menyampaikan informasi gitu, itu sangat baik teman-teman gitu. Terkadang ada teman-teman yang memang benar-benar tidak hobi membaca atau bisa tidak bisa belajar itu tidak bisa membaca, tapi dengan cara mendengarkan gitu. Kita bisa putar teman-teman dari teknologi yang kita punya sekarang dengan fasilitas yang ada gitu ya. Apapun, dari manapun, dari siapapun, dari era digitalisasi ini kita bisa belajar dengan cara apapun. Betul. Pesannya terus berjalan. Kalau tidak sanggup untuk berlari, kita jalan aja terus gitu, dan jangan berhenti. Ketika kita berhenti, kita bisa istirahat teman-teman sebentar, tapi lanjutkan lagi untuk berjalan sampai kalian ketemu dengan goals-nya kalian gitu. Karena tujuan dari literasi ini sebenarnya kalau kita kaitkan pasti punya tujuan, ya kan? Kita membaca satu buku pasti kita punya tujuan. Kenapa kita harus membaca buku itu? Gitu. Jadi ada yang namanya goals dan ada yang namanya sistem. Ya, goals dan sistem itu adalah dua perpaduan yang berbeda, tapi tujuannya sama, teman-teman. Ya, seperti atlet ya. Atlet itu mempunyai goals yang sama, yaitu to be the winner, menjadi pemenang gitu. Tapi pasti setiap atlet mempunyai sistem yang berbeda, prosesnya berproses gitu. Itu saya rangkum dari buku Atomic Habits, teorinya James. Ya, jadi kita harus tahu apa yang mau kita capai, tapi kita juga harus tahu sistem yang kita bangun untuk dekat dengan goals tersebut. Gitu. Jadi pesannya adalah terus berjalan. Kalau kita tidak bisa berlari, pelan aja, tapi jangan pernah berhenti. Gitu, untuk terus membangun budaya literasi sehingga anak-anak muda pada saat ini tetap menjadi anak-anak pemuda yang punya tujuan hidup yang baik tentunya gitu ya, mungkin itu. Oke, jadi tadi telah disampaikan bahwasanya pesannya tadi terus berjalan, kalaupun kita nggak bisa berlari jangan berhenti ya, karena untuk membumikan literasi kita tahu tidak mudah, dan oleh karena itu kita harus tetap berusaha bagaimanapun juga kita hidup sebagai manusia tidak akan lekang dari namanya literasi. Betul ya Ibu ya. Jadi kita tadi telah membahas banyak sekali teman-teman tentang literasi dan kebiasaan menunda-nunda. Kita juga telah didapatkan dan Ibu Ayu tadi sudah memberikan banyak sekali tips untuk kita ketika kita merasa dalam diri ini kok malas sekali dan selalu menunda-nunda.
Yang pertama tadi tipsnya adalah mencari apa problem dari kebiasaan kita itu dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita journaling. Journaling tadi kita bisa kreasikan dengan bagaimana sih cara kita untuk menaruh interest dengan journaling tersebut. Dan ketika kita rasa hal tersebut belum berimpact yang lumayan besar untuk kita, bisa kita tambahkan dengan meditasi. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu Ayu Nur Syaumi NPDI atas sharing yang sangat inspiratif dan menyenangkan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa jadi motivasi untuk Sobat Literasi semua. Dan terima kasih untuk Sobat Literasi yang udah setia dengerin balik atau waktunya ngulik. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu komen dan like serta subscribe di akun YouTube Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @perpustakaan UIN Raden Fatah dan Duta Baca UIN RF Palembang. Oke, boleh Ibu kita jargon terlebih dahulu. Nah, jargonnya seperti ini. Now is reader, tomorrow be leader. Boleh kita mulai ya. Duta Baca UIN Raden Fatah Palembang. Now is reader, tomorrow be leader. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.